Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi ayah bunda semuanya, teman-teman, bapak ibu, adik-adik yang mungkin menyaksikan ini juga. Kita masuk di sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan dari yang ada di situs kursihikmah.id. Saya akan coba bacakan. Yang pertama mungkin saya coba kelompokkan beberapa. Yang pertama fokusnya terkait dengan single parent. Lagi buka kurbaninaja.id saja. Insyaallah. Langsung Ustaz. Iya. Qadarullah yang Sudah sold out, Ustaz. itu dia. Jadi memang ibadah terus ngebut-ngebut, Ustaz. Nah ini Ada yang ini. yang terbaik, Ustaz, kan disuruh nyari yang terbaik ya. Ini kan yang 9.800.000. Tapi udah sold out. Udah sold out dua-duanya, Ustaz. Iya. Lanjut. Nanti kita sediakan lagi, Ustaz. Oh, siap. Masih ada ya? Boleh. Kalau Ustaz Budi cariin sama Siap. Ini yang terkait dengan ini, Ustaz, single parent, ibu tunggal. Bagaimana menyiapkan sosok anak lelaki menjadi pemimpin jika tidak ada teladan pemimpin dari seorang ayah? Single parent untuk seorang ibu. Iya. Keteladanan itu sangat penting, Ustaz, ya. Kalau seorang ibu sendiri single parent tentu bukan hal yang sederhana, karena seorang ibu harus menyulap dirinya menjadi ibu sekaligus ayah. Dan itu sulit. Karena itulah maka harus ada sosok yang lain. Sosok lain itu tidak mesti harus suami, karena sudah tidak ada suami. Kalau dia mau menikah lagi, berarti harus cari suami yang layak menjadi sosok yang diteladani. Tapi kalau tidak menikah lagi, maka ada sosok-sosok lain seperti yang dicontohkan dalam Quran. Contohnya adalah ketika Maryam dididik single parent, bundanya, maka Allah berfirman wa kafalahu Zakaria. Jadi wa kafalaha Zakaria. Yang mengasuh Maryam adalah Zakaria. Zakaria adalah disebutkan adalah suami dari saudarinya lah. Jadi ada ya hubungan ipar gitu ya. Artinya orang tidak jauh-jauh. Tapi yang hebat adalah bahwa Zakaria adalah orang soleh dan nabi. Itu masalah keteladanan yang dihadirkan. Artinya Maryam memang sudah tidak ada ayahnya. Saat lahir itu sudah yatim. Imron sudah meninggal, tapi ada Zakaria yang mengasuhnya. Nah, maka sekarang cari yang kayak Zakaria. Maksudnya cari orang baik yang silahkan diantar anak ke sana, didorong anak ke sana agar dia mengagumi orang baik itu. Jadi orang baik itu sekarang karena ayahnya sudah tidak ada, maka carilah bukan ayah biologis, tapi ayah spiritual. Siapapun itu, mungkin dari bagian dari kerabat kita, alhamdulillah. Kalau ada di antara kerabat kita yang memang layak diteladani, maka dekatkan dengan dia itu. Bawa sering ke sana, ziarah silaturahim ke sana, segala macam dipertemukan, biar bermain dengan orang baik itu dan seterusnya agar sampai dekat dan sampai nanti mengagumi. Oke. Kalau tidak ada juga dari kalangan keluarga, insya Allah ada banyak orang-orang guru-guru mulia, ya, yang bisa menjadi al-ab ar-ruhi, ayah spiritual untuk anak kita itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik, terima kasih, Ustaz. Ini yang kedua, ini menarik, Ustaz. Ini ada banyak pertanyaan, tapi saya terpaksa milih, Ustaz, karena waktu kita terbatas. Yang kedua ini, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kapan kita tahu dan bisa mengukur kita bisa dakwah keluar atau kontribusi untuk umat, Ustaz? Saya punya teman, anaknya sampai trauma tidak mau seperti ayahnya yang dai karena ayahnya sangat sibuk. Ini aktivis. Ya. Aktivis ini. Oh, aktivis itu definisinya itu ya? Mungkin sibuk sampai anaknya nggak mau. Ini juga ada kisah juga, Ustaz. Ada kajian Quran. Kajian itu isinya rata-rata ibu-ibu, Ustaz. Tapi ini ada anak muda datang ke ustadznya. Ini ustadz yang cerita. Ustadz, tolong bilang ibu saya supaya berhenti belajar Quran. Karena tadi ya waktu nggak ada waktu untuk saya. Allah. Jadi justru ini kasusnya mirip, Ustadz, ya. Kasus karena sibuk dengan bisa jadi Quran, bisa bahkan ngaji sendiri. Ada mungkin ada juga yang ini, Ustadz, berhenti bekerja terus ikut seminar ini, seminar itu, kajian ini, kajian itu ibunya. Ada nongkrong sini, nongkrong situ, grup ini, grup itu, arisan ini, arisan itu. Jadi tetap sibuk juga jadinya. Nah, tapi ini hal yang cukup sedih, karena di sini disampaikan bahwa anaknya nggak mau jadi dai sampai tidak mau menjadi
seperti ayahnya jadi dai. Ada dua hal nih, dua catatan saya. Pertama adalah ini ya, jadi saya minta mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan ini pada anak kita. Bahwa kenapa sih, umpamanya tadi kan ini orang-orang baik Ustaz ya. Tadi contoh cerita yang Ustaz Rian sampaikan, bahwa ibunya sampai sibuk ngaji Quran sampai anaknya nggak kebagian waktu. Apa sih sebabnya? Apa? Sebabnya adalah karena kita terlambat belajarnya. Kan kalau kita ini saat mau belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam, Quran kan selesai di awal usia kan. Cuma ya karena kita ini telat belajar, kita ini udah belajar matematika, sudah fisika, sudah biologi, sudah keluar negeri, udah keliling kemana-mana, Qurannya belum beres. Itu masalahnya. Begitu kita sadar, kita balik dari nol. Ya makanya saya bilang, sudahlah itu biar kita, tetapi di anak-anak tidak boleh diulangi. Anak-anak harus berjalan sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam. Mana yang harus selesai di usia awal, selesaikan di usia awal. Mana yang harus selesai di usia selanjutnya, selesaikan di usia selanjutnya. Begitu seterusnya. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah ini bukti. Jangankan yang buruk atau minimal itu nggak buruk tapi apa ya? Ya mubah tapi berlebihan. Gitu kan, pokoknya gini, orang ke mall boleh nggak? Kan boleh, mubah. Orang ke kafe boleh nggak? Boleh, mubah kok. Tapi ketika mubah berlebihan, ya itu jelas tidak baik. Apalagi kalau ada anak yang dikorbankan umpamanya, waktu mereka dikorban. Jangankan yang itu yang mubah, ini kebaikan loh. Belajar Quran baik, menjadi dai apalagi, ya kan, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Enggak ada kalimat terbaik melebihi kalimatnya para dai. Ya. Segitu saja, ya kan? Yang begitu saja. Itu kalau ada pihak yang dizalimi, maka harus dihentikan kebaikan itu. Ini contoh ada yang terjadi pada kisah yang terkenal, kisah Salman, ya kan? Jadi kan Salman menasihati saudaranya, sahabat ya kan itu unik tuh, coba kan. Saudaranya ini dinasihati karena Salman melihat bahwa kok istrinya teman saya ini kok apa ya, ini juga bagus banget. Ketika melihat istrinya teman kita ini, kalau dia zuhud dalam makna zuhud yang benar itu bagus. Tapi saya tidak melihat wajah bahagia di dirimu. Karena orang kalau zuhud betul bahagia, dia dengan kesederhanaannya, bahkan mungkin boleh kita bilang pakaiannya itu atau apa, terlihat penampilannya lusuh. Mungkin kita bilang lusuh ya. Tapi wajahnya bahagia. Tapi ini jelas kamu terpaksa. Maka sebagai seorang saudara, dia perlu menemui ini ada yang salah pada suaminya. Ini bagus nih, ini bagus banget, Masya Allah. Harus ditiru. Ini para sahabat nih. Sampai nginep, Ustaz. Ya kan? Sampai nginep. Begitu nginep tuh kan waktu datang itu. Jadi tujuannya apa sih? Cuma pengen menasihati temannya. Ya kan? Maka ketika datang siang disuguhi makanan, semakin minum. Dia bilang, saya lagi puasa. Jadi yang tuan rumah nyuguhi itu lagi puasa. Tapi beliau ingin memberikan pelajaran. Saya tidak akan sentuh makanan minumanmu sampai kamu makan minum duluan. Saya puasa. Batalkan puasamu. Bayangkan loh. Puasa loh. Puasa sunnah. Tentu puasa sunnah ya. Puasa loh mulia. Batalkan. Kenapa? Karena walaupun dia tidak bicara di saat itu ya. Karena ada pihak yang kamu zalimi dengan puasamu. Ulama mengatakan itulah mengapa tidak boleh mengorbankan amal wajib dengan amal sunnah. Itu nggak boleh. Kan gitu, Zat. Itu indahnya fikih prioritas dalam Islam. Kan nggak boleh. Puasa sunnah. Istrimu wajib itu kau bahagiakan. Wajib kau penuhi kebutuhannya. Ya kan? Malam hari dia minta izin, saya nginep di rumah kamu. Dia ingin nasihati sebenarnya. Nginep. Baru belum juga beranjak tidur, baru mau tidur. Dia udah bangun mau sholat malam. Dilarang. Enggak, tidur.
Enggak sekarang. Baru tidur sebentar bangun lagi. Enggak, bukan sekarang. Tidur lagi. Jadi Masya Allah, mau tahajud nggak boleh. Kenapa? Karena ada kewajiban yang kau zalimi dengan amal sunnah itu. Sampai segitu loh Islam itu. Sampai segitunya Islamnya. Jadi tidak ada benturan dalam syariat ini. Kalau kita tahu di mana posisinya masing-masing amal itu. Maka kemudian kan sampai kemudian begitu sudah sepertiga malam terakhir, kemudian bangun baru bilang, nah sekarang kau boleh sholat. Ini sekarang waktu qiyam nih. Jadi dan nanti akhirnya hal ini kan diadukan ke Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan shadaqah Salman. Salman benar. Jadi sudah dapat legalitas Nabi. Jadi tidak boleh orang sekedar ini kan baik, iya baik. Coba kamu lihat amal-amal sunnahmu ini jangan-jangan menzolimi kewajiban. Harus ditunaikan. Didik anak kewajiban loh. Bukan sunnah hukumnya kan? Bukan sunnah hukumnya. Gitu. Nah, masalah tadi ya, belajar Quran saat, ya kan? Berdakwah segala. Dakwah mungkin wajib perlu dipahami juga ya. Wajib itu berjenjang, bertingkat. Sebagaimana haram juga bertingkat. Nah, itu para ulama yang paham tuh. Ya kan? Mana dosa yang lebih besar daripada dosa yang lain. Iya. Ya kan? Kemudian umpamanya ketaatan juga demikian. Ya, ketaatan, kewajiban juga sama. Maka dari itu ini juga sekali lagi pelajaran, maka yuk silakan diatur, dikomunikasikan dengan baik. Semangat ngaji bagus, boleh. Ya kan? Masya Allah menjadi dai kebaikan untuk masyarakatnya, yuk. Ya, mari kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah dibimbing Allah SWT. Ya, jangan sampai nanti jangan-jangan dakwah kita nggak ikhlas juga nih. Ya kan? Kita ini suka apa namanya? Tertipu oleh kulit. Kita pikir kita sedang memperjuangkan Islam, ternyata sedang memperjuangkan sesuatu yang hanya mengatasnamakan Islam. Itu juga harus dipelajari. Hati-hati. Ya, artinya hati-hati, berikan keseimbangan. Lihat, pegang kalimat Nabi. Ini penutupnya, pegang kalimat Nabi. Wa ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Saya Ustaz, punya diri saya sendiri, Budi Azhari. Maka saya punya hak untuk memenuhi kebutuhan saya. Oke, saya punya istri. Maka saya wajib memenuhi hak istri saya. Saya punya anak. Maka saya wajib memenuhi kewajiban haknya anak saya. Ya kan? Saya punya saudara. Saya punya teman. Oke, saya punya tim umpamanya. Saya punya apapun. Jadi itu kata Nabi, semua yang punya hak dalam hidup kita, berikan haknya, tunaikan. Satu kata, keseimbangan. Kan kalau menunaikan. Jadi makanya saya sampaikannya, kalau mulai banyak, hidup kita kalau mulai banyak diprotes orang, salah satu poin sangat penting adalah kita mulai hilang keseimbangan. Itu keseimbangan itu diukur dari hak orang lain tidak kita tunaikan. Kita hilang keseimbangan. Maka kalau anak kita mulai protes, berarti ada hak anak kita yang belum kita berikan. Udah berhenti dulu, ya kan, bersama anak-anak sampai nyaman segala macam. Nanti kita bisa atur ulang semuanya. Bismillah. Itu saya kira. Saya jadi ingat ini yang hadis Rasul, khairukum li ahlihi, dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kan ayat ini dan hadis ini dibacakan, kalau ya ayyuhalladzina amanu kan dibacakan kepada orang yang sekali Abu Bakar, Umar, yang kalau dia sibuk di luar itu jauh lebih baik daripada kesibukan kita di luar hari ini. Masya Allah, Tapi masih disampaikan oleh Rasul, oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu. Gitu. Ini kan kalau kayak Abu Bakar, Umar, kalau kesibukannya apa sih? Keluar rumah itu kan udah jauh di atas kita. Nih. Kita ini ketaatan masih luar biasa, ketaatan yang luar biasa kalau keluar dari rumahnya. Tapi masih diingatkan itu oleh Al-Quran. Dan oleh Rasul juga diingatkan khairukum li ahli. Artinya orang yang sudah aktivitasnya itu jauh lebih mulia dari kita. Itu masih dibilang yang terbaik itu bukan aktivitas kalian semua di luar itu, tapi yang di rumah ini loh ternyata masih disampaikan itu. Masya Allah. Insyaallah. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, mudah-mudahan waktunya cukup, Ustaz. Dan karena ini pertemuan terakhir mungkin kita cukup ada ya. Siap. Yang pertama ini kita mulai besok lagi kan. 10 hari pertama. Iya, insyaallah kita mulai lagi insyaallah. Ini studionya alhamdulillah udah, kita berharap studio ini non-stop, Ustaz. Pak, biar pahalanya ngalir terus, Ustaz. Insyaallah. Untuk ini Ustaz,
antara perempuan yang ingin fokus menjadi ibu, tapi ibunya atau orang tuanya ingin dia bekerja, suruh daftar PNS, suruh bekerja karyawan dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain dia ingin fokus dengan keluarga. Jadi ada tuntutan dari pihak orang tuanya dan keadaan fakta bahwa dia adalah seorang ibu di rumah tangga, atau mungkin nanti akan jadi ibu di rumah tangga. Nah, itu bagaimana menyikapi dua hal itu? Saya sering melihat masalah begini saat itu ternyata solusinya adalah komunikasi. Saya sering jumpai masalah-masalah keluarga dari mulai sejak bujangan mau ngelamar tuh, Zat. Itu ada yang ngadu ke saya tuh sampai kayak mau kiamat rasanya, Zat. Wah, ini nggak bisa, Zat, nggak mungkin rasanya. Saya bilang nggak ada, nggak mungkin. Itu babnya cuma kamu kurang ahli dalam komunikasi sama orang tua. Saya udah sering Zat lakukan itu. Kan? Saya ini malah suka tertantang Zat kalau ada katanya susah Zat saya menaklukkan orang tua saya padahal saya mau menikah. Wah, itu saya pengen banget saya datangi orang tuanya Zat. Gitu. Jadi saya lakukan nikahi orang ya. Orang tua sekaligus nikahi orang. Jadi berkali-kali saya lakukan Zat. Berkali-kali saya lakukan karena itu kan menjalankan juga perintah Allah, wa ankihul ayam minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Memang kita ditugaskan Allah untuk menikahkan siapapun yang belum nikah di antara kita, orang baik, orang soleh itu. Gitu kan, dan ada keutamaan juga menolong saudaranya yang mau menikah karena menjaga kehormatannya dan seterusnya. Makanya babnya itu kadang-kadang cuma komunikasi. Ternyata betul masalah komunikasi. Komunikasi itu kan ada metode, ada cara mengambil hati, ada momentum yang tepat, ada waktu yang pas, ada pilihan kata yang lebih indah. Kan gitu, Zat. Ini enggak, mainnya sudah enggak bisa. Pokoknya ini syariat, ini enggak nyambung, Zat. Dengan orang tua itu jadilah anak. Itu kita suka lupa itu. Kita memang di luar ahli. Ya, mungkin di luar kita dihormati banyak orang, tapi di depan orang tua Allah berfirman, Zat, wahfid janahak wahfid lahuma janahadzul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehebat apapun kita nih Zat, sebagai anak, nih ayat yang lihat, wahfid lahuma, rendahkan di hadapan kedua orang tuamu, janah itu sayap, Zat. Antum kalau lihat elang atau apa tuh? Elang ya, burung. Itu kalau udah begini berputar tuh gagahnya luar biasa. Itu di luar. Di depan orang tamu tutup sayapmu. Kayak burung kehujanan saat itu. Itu kenapa? Karena ada kata zul lagi. Janah adzul. Zul itu sebenarnya artinya kehinaan. Sampai bahasa yang dipakai oleh Quran itu zul itu kan rendah yang sampai hina. Kalau di hadapan orang tua, makanya Anda mungkin menguasai ayat, Anda mungkin menguasai hadis, Anda ngaji udah kemana-mana, ya kan? Di hadapan orang tua, walau orang tuamu gak pernah ngaji, rendahkan sayapmu, tutup sayapmu di hadapan keduanya. Pilih kalimat terbaik. Saya sering sampaikan, makanya buka surat Maryam, pelajari tentang bagaimana cara Ibrahim menasihati ayahnya yang musyrik. Ini levelnya jauh banget loh. Ini Nabi, ya kan, anaknya Nabi, bapaknya ini produsen kemusyrikan. Coba, jauh sekali, jauhnya Masya Allah. Tapi Ibrahim tetap menggunakan bahasa terbaik, sopan santun yang luar biasa. Itu yang harus kita lakukan nampaknya. Komunikasi itu kadang-kadang kita hanya perlu berstrategi sedikit. Kadang-kadang kita berstrategi gimana caranya orang tua senang dikit gitu. Setelah itu, nah ini poin terakhir. Poin terakhirnya adalah semua itu hanya perlu pembuktian. Karena kadang-kadang semua strategi indah kita pun orang tua kita tetap dalam keadaan beliau tidak ridho. Yes, pasti. Kadang-kadang masih begitu. Tapi mari kita buktikan sampai nanti suatu hari beliau akan senyum. Beliau akan tahu, oh ini toh maksudmu kamu kemarin nggak mau nuruti ini. Ternyata memang luar biasa ya. Gitu. Nah, sampai pada titik itu perlu waktu yang panjang, bertahun-tahun waktunya kadang-kadang. Gak apa ya, itu nanti ujungnya orang tua kita bahagia. Karena sebenarnya seorang orang tua saat, apalagi kalau sudah jadi kakek nenek buat anak-anak kita, apa sih yang diharapkan? Alah, ngelihat anak cucunya bahagia, ya kan? Soleh, soleha, akhlaknya mulia, bahagia tuh kakek nenek, ya kan? Perlu pembuktian. Begini loh, kenapa kalau kemarin saya kok sibuk di luar maka nggak akan jadi kayak gini anak-anak ini. Nah gitu, itu ya memang kalau pembuktian itu nggak usah banyak ngomong. Ya kerjain. Ya kerjakan saja, ya kan.
nanti dari waktu ke waktu mudah-mudahan orang tua kita bisa melihat bahwa ternyata hasilnya baik. Tapi sekarang ini ya komunikasi. Datangi, komunikasi di level yang mana yang paling maksimal kita bisa dengan keindahan kita sampaikan. Kalau ternyata ada titik yang bergesek, itu diminimalisir. Kalaupun masih ada yang bergesek, maka obatnya adalah pembuktian. Walhamdulillah. Masya Allah. Ini yang terakhir, Ustaz. Ini kita zolimnya kalau membahas ini aja tapi nggak membahas pertanyaan ini, Ustaz. Gimana ini Masya Allah. Pesan untuk yang belum menikah sebenarnya. Tadi pembahasannya orang menikah, punya anak, jadi zolim. Yang nonton mungkin ada yang masih banyak yang belum menikah yang nonton. Visi untuk yang ingin menikah muda. Soalnya standar muda juga beda, Ustaz. Kalau di keluarga ayah saya, menikah muda itu berarti umur 18, Ustaz. Masya Allah. Kalau di keluarga ibu saya menikah muda umur 25-26. Beda. Jadi kalau di keluarga ibu saya kalau umur 27 tuh menikah ya standar, 27-28 standar. Kalau di keluarga ayah saya umur 24 itu udah telat sekali. Jadi ini pertanyaan menikah muda ini juga saya nggak tahu menikah muda umur berapa nih, 16 tahun atau berapa kan belum tahu. Tapi yang poinnya adalah mungkin ada visi misi yang perlu dimiliki bagi orang-orang yang ingin menikah, sudah waktu mungkin udah dekat menikah tapi belum pede mau menikah atau merasa masih muda atau apa, mungkin ada pesan gitu orang-orang yang saat ini belum menikah, ada mungkin visi atau ruh yang perlu disampaikan ke teman-teman kita yang saat ini belum menikah dan ingin bernikah. Ya, ayat yang sedang kita bahas ini sebenarnya satu ayat ini pun cukup, sebenarnya ya. Ini apalagi kalau kita gabung dengan yang lain, tapi ayat ini pun cukup. Pertama ayat ini doa, tapi sekaligus visi, sekaligus tugas. Gitu. Dia doa jelas, visi jelas, kan sudah kita bahas. Tapi sekaligus dia tugas untuk kita masing-masing. Bahkan kita yang berdoa ini ditugasi Allah untuk memantaskan diri. Masa iya sih kita berdoa, ya Allah kasih saya pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Loh, kamu aja kayak gitu, kan gitu. Nah, tapi kalau kita mencoba menjadi orang yang juga menyejukkan pandangan mata, artinya memantaskan diri itu. Maka sudah ayat ini coba direnungi lagi, kan? Kemudian di sana ada doa kita, ada harapan berarti, ada visi kita, ada tugas kita, ya, dan itu harus dilakukan tuh. Nah nanti dari situ saja kita bisa pahami, umpamanya begini, pembahasan tentang apa sih? Tentang pembahasan tentang pasangan yang menyejukkan pandangan mata, ini sebelum keturunan. Itu maknanya jangan sembarang pilih pasangan. Gitu, jangan sembarang pilih pasangan, apalagi kita ini orang yang banyak kekurangan, ya kan? Nah, kalau kita pasangannya juga pasangan yang banyak kekurangan, bagaimana? Maka cari pasangan yang Masya Allah, apalagi kalau contoh umpamanya, kaum laki-laki adalah orang yang berkewajiban mencari nafkah di rumah tangga. Sebagaimana sering kita bahas An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tugas menafkahi keluarga. Maka sekarang umpamanya gini, ya di awal-awal nikah Ustaz, sebagian kita umpamanya belum punya penghasilan yang besar, ya kan? Tapi kalau pasangannya solehah, ya kan? Maka itu pasangan yang diselimuti oleh qanaah. Gitu. Jadi ada jiwa yang ridho dengan apapun yang Allah anugerahkan, Allah rizkikan pada keluarga itu. Nah, itu kan berarti istrinya harus istri yang mengerti betul, yang qanaah, ya, yang mengerti itu, ya. Atau sebaliknya, umpamanya ini perempuan mau mencari suami, kan? Ya, kan kita nyari imam, bukan tukang antar jemput doang kan, Ustaz. Ya, kalau ada aplikasi, kalau antar jemput udah ada aplikasi, nggak usah suami itu mah, ya kan? Itu tinggal klik langsung ada yang antar, ada yang jemput. Oh, nanti ada yang bikin aplikasi suami nanti. Suami belum ada aplikasinya. Artinya jangan cuma itu, gitu kan? Atau tadi maunya milih suami hanya sebagai ini, donatur. Posisi suami sebagai donatur. ATM kan? Sebagai ATM tadi itu. Saya udah bilang kalau cuma itu sih, Anda ke rumah yatim juga ada yang ngisi donasi, insya Allah, ya. Nggak usah pakai suami kalau itu mah. Suami kita cari itu imam, qawwam, yang lebih tepat. Ar-rijalu qawwamun, An-Nisa 34 tuh.
Oke, carilah laki-laki yang begitu, ya, yang qawwam, gitu. Sadar bahwa kita sang perempuan ini perlu dibimbing, oke, segala macam, cari yang qawamahnya baik. Nah itu, maka ini tentu nasihat itu. Tapi juga gitu, Ustaz. Kalau kita mencari kesempurnaan, itu artinya kita sedang mencari kemustahilan. Kita tunggu tuh pasangan sampai ini kurang ini. Anda mau sampai kiamat gak akan ketemu, karena kesempurnaan yang ada gambar di kepala Anda itu hanya khayalan. Oke, itulah kenapa kemudian dibekali kita oleh Nabi dengan istikharah. Dengan semua ilmu itu, kemudian ujungnya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku minta kau pilihkan dengan ilmumu. Nah, kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu esok apa yang terjadi, maka kita minta, ya Allah, pilihkan. Ya, pilihkan dengan ilmu ini betul tidak ini pasangan saya yang tepat untuk hari-hari nanti. Nah, gitu itu, dan minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kalau babnya usia muda, saya sering sampaikan bahwa silahkan buka tentang pendidikan keluarga, penulisnya ulama manapun, selalu ada bab yang ulama sepakat dengan judul At-Tabkir fi Zawaj, itu kan nikah usia dini, ya, usia awal, ya kan. Nah, diprotes oleh banyak orang. Tapi kan nggak usah banyak tapi, ya kan. Kalau ulama khilaf, saya akan bilang khilaf lah, ya kan. Nggak ada ulama khilaf dalam bab ini. At-tabkir fi zawaj, untuk melindungi banyak hal. Karena semua yang mengatakan tapi, itu babnya nggak jauh dari uang. Iya. Ada yang bilang, tapi kan memang uang kan memang penting. Alasannya ilmu, Ustaz. Ini kan belum ada ilmunya, pada urusan duit urusannya. Ya kan? Oke. Ilmu penting, uang penting untuk rumah tangga, betul kan? Penting, oke? Nah, jangan cuma berteriak-teriak. Ini jangan cuma itu. Kenapa? Saya bisa ceritakan nih. Saya berteriak-teriak untuk mempercepat pernikahan karena saya mendidik generasi ini. Saya siapkan generasi ini secara ilmu ataupun secara harta. Itu. Jangan cuma kita teriak-teriak, jangan inilah, generasi kan lagi perlu belajar dulu. Ayo kita sekarang, kalau betul kita dorong generasi ini, tapi kita siapkan betul. Itu tanggung jawab orang tua. Nah itu, makanya kita siapkan. Coba lihat hadis Nabi. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang punya kemampuan maka menikahlah. Ini hadis terjemahannya nggak pas, Ustaz. Coba deh, tanya deh, buka. Makanya inilah, ya kan, inilah indahnya belajar syariat dengan bahasa Arab dan buka kitab ulama. Coba bukalah penjelasan ulama tentang hadis ini. Ada 2 poin penting saya sampaikan sebagai penutup, Ustaz. Yang pertama, kata al-ba'ah. Ba'ah itu kita terjemahkan kemampuan. Wah, itu kalau kemampuan terjemahannya, Ustaz, mana-mana, Ustaz. Biaya nikah berapa? Rumah, mobil, kendaraan, apalagi kerjaan tetap, penghasilan tetap, apalagi. Ya, antum tahu ba'ah artinya. Buka syarah penjelasan para ulama. Antum tahu ba'ah artinya, al-ba'ah artinya adalah dia bisa menggauli pasangannya. Itu al-ba'ah. Sesederhana itu, yes. Sesederhana itu. Itu satu, Ustaz. Apa Nabi ceroboh? Mustahil sembarangan ngomong Nabi ceroboh. Artinya apa? Artinya kita ini salah pikir memang. Kita ini salah pikir. Al-ba'ah itu artinya bukan istita'ah, lain mah haji. Iya. Kalau haji istita'ah. Haji ya? Iya, betul, Ustaz. Ya kan? Ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Itu istita'ah. Istita'ah itu maknanya termasuk biaya lah, dana, apa ya. Ini bukan istita'ah, ini al-ba'ah. Ba'ah tuh. Tuh, supaya kita inilah ya. Buka lagi lah penjelasan para ulama tentang hal itu. Kita nih pakai terjemahan keliling kemana-mana, itu repot memang akhirnya. Umat tersesat gara-gara terjemahan tuh kadang-kadang. Oke.
Satu tuh. Yang kedua ini lebih jelas gamblang, gamblang-gamblangnya. Siapa yang melihatkan hadis ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lihat muqaddimah hadis. Kita kalau baca hadis suka kita baca cuma isinya tok. Padahal hadis itu ada pembukaannya. Apa kalimatnya? Kata Abdullah bin Abbas, kami saat itu pemuda, belum nikah dan miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi bersabda, wahai sekalian pemuda, ya ma'syarasy syabab, siapa yang punya al-ba'ah maka menikahlah. Jadi Nabi tidak datang ke anak muda yang sudah itu saat yang mapan, yang gaya petentang tapi nggak kuat, nggak berani nikah, bukan itu. Nabi itu datang ke orang anak-anak muda miskin, nggak punya apa-apa, makan aja nggak bisa. Datang kemudian Nabi bilang, hei muda-muda, ayo nikah. Makanya ada orang yang nggak punya apa-apa dinikahkan sama Nabi. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadid, carilah walaupun hanya cincin besi. Tapi namanya orang ngeyel, saat akan ngeyel terus. Habis saya nasihat ini pun tetap ngeyel ada. Tapi kan al ngeyeliyun wal ngeyeliyat itu ya silakan. Saya sudah sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, ya kan. Kalau babnya bukan masalah klaim ilmu, bukan hanya masalah provokasi. Babnya adalah kita harus punya visi tentang generasi ini dan kita harus mulai menjalani semua proses pendidikan generasi ini dia dengan visi yang besar dan bukan sekedar hanya melarang atau memerintah atau menahan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Mau sampai kapan generasi terus dalam dilema? Maka jadilah para orang tua yang menyiapkan betul generasi ini agar kita segera keluar dari dilematis yang ada di umat ini. Saya kira itu, Ustaz. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Sudah jam 10:12. Mungkin kita sudah masuk ke akhir dari acara kita, Ustaz. Namun sebelum itu, ini karena pertemuan terakhir di Baiti Jannati, Ustaz. Kita kemarin dari awal sudah pertama dengan Ustaz Budi juga, Ustaz. Jadi kita awal akhir insyaallah. Dan mungkin perlu ada ini terakhir, closing statement terakhir dari daurah kita, kajian kita selama 5 hari, 5 pertemuan itu. Dari Ustadz mungkin ada hal yang terutama ini sudah mungkin momennya luar biasa, Ustadz. Setelah kita mengilmui, Allah pertemukan kita dengan 1 Zulhijjah, Ustadz. Jadi kan momennya juga momen yang dimana amalan ini, kalau orang berpikir nanti saya ingin berubah jadi lebih baik di keluarga saya, itu butuh waktu yang pas. Ini waktu yang paling pas, nggak ada yang lebih pas dari ini. Mungkin ada statement terakhir saat sebelum kita tutup kajian daurah Quran Fest kita yang insyaallah. Barakallahu fikum. Saltrian, para sahabat Al-Quran, pemuda-pemudi Islam, para keluarga muslim, ringkas supaya mudah dihafal. Sampaikan 3 poin. Poin yang mulai berangkat ini, poinnya adalah miliki kepedulian yang besar dalam urusan rumah tangga. Itu 1. Ujungnya, ya, kalau betul kita punya kepedulian besar, kita akan punya visi peradaban di rumah kita. Itu ujungnya. Di tengah-tengahnya adalah untuk bisa mencapai visi peradaban itu, maka program di rumah kita adalah program syariat ini. Termasuk 10 hari pertama istimewa di bulan Dzulhijjah ini adalah bagian dari program syariat. Maka yuk kita pantaskan diri kita yang sudah nikah atau yang belum menikah, yang sudah punya anak atau belum punya anak, kita pantaskan, karena ini adalah hari-hari yang paling istimewa, yang kalau kita isi dengan keistimewaan, maka kita akan menjadi orang-orang istimewa. Apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang apapun itu, ya zikir, ya doa, ya nanti korban, ya apapun, yang puasa, yang silaturahim, yang sedekah, yang wakaf, yang apapun, maka ini adalah momentum hari-hari yang terbaik itu. Itu isi dengan program kebaikan. Jadi mulai dari kepedulian, akhirnya adalah peradaban, berakhir dengan kepemimpinan peradaban. Untuk melakukan itu adalah program-program ketaatan sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Terima kasih, jazakumullah khair. Ini insyaallah ke depan saat kita berencana di 10 hari ini kita mengoptimalkan kegiatan-kegiatan, dan perlu mungkin juga kita infokan kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, teman-teman, adik-adik yang hadir di kursi hikmah selama ini, dan termasuk dari Quran Fest pertama. Kemarin izinkan kami mengucapkan terima kasih yang pertama. Terima kasih jazakumullah ahsanal jaza melalui
kerjasama kita bersama-sama, amal jami kita bersama-sama selama Ramadan kemarin di wakafinAja.id, yang artinya sebagian besarnya adalah orang-orang yang ngaji di kursi hikmah. Selama Ramadan kita mengumpulkan alhamdulillah mengumpulkan wakaf kurang lebih 15 miliar rupiah, dan luar biasanya di 10 terakhir itu 10 terakhir Ramadan itu Masya Allah 5 terakhir Ramadan, 5 malam terakhir Ramadan itu setiap malam itu di atas angka 1 miliar satu malam dan ini jumlah yang luar biasa, jumlah yang sangat besar, dan kita sekali lagi ketemu dengan 10 hari lagi ini, dan semoga kita juga bisa optimalkan ibadah kita di 10 hari di awal-awal Zulhijjah ini. Semoga Allah hantarkan kita, ini kan kita mengkaji ilmu ya, dan ilmu itu menuntut pada amal, dan salah satu bukti berkahnya ilmu dan amal itu juga ada ikhtiar kita untuk bergerak mengajak orang lain, bukan mengurung ilmu itu sendiri. Karena kalau dari sini kita lihat ada kepemimpinan, keteladanan ternyata bersama-sama. Jadi bersama-sama ini bagian yang dalam agama ini nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Ketika Allah bahas surat Al-Asr itu Allah mengatakan setiap individu merugi, kecuali yang nggak merugi itu semuanya dalam bentuk jamak. Mereka yang beriman, mereka beramal soleh, mereka yang saling wasiat dengan al-haq, dengan kesabaran, semuanya dalam bentuk jamaah. Artinya syarat minimal dalam agama ini memang segala sesuatu harus dilakukan berjamaah, dan ikhtiar kita juga banyak kebaikan yang bisa kita bangun secara berjamaah. Dan insya Allah sebelum menutup kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di studio. Ini studio wakaf belum ada nama, Ustaz. Jadi nanti kalau Ustaz ada nama, alhamdulillah kita namakan saat ini mungkin untuk sementara karena momennya kursi hikmah, studio kursi hikmah. Nanti kalau sudah ada namanya studio wakaf ini, insya Allah ini banyak kebaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada wakif yang sudah mewakafkan ruko ini, dan para wakif juga, wakif yang sudah mewakafkan juga isinya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di studio yang nggak kenal waktu ini. Sebenarnya weekend ini waktunya istirahat dengan keluarga, tapi semoga dengan kebaikan ini Allah berikan kebaikan untuk anak keturunan kita, keluarga besar kita seluruhnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sesi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz Budi. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adi Wijaya, dengan biasa dipanggil Wiwit. Saya di Ayu Kurban menempati posisi menjadi direktur, dan saya berasal dari Jember. Ayu Kurban kita inisiasi di April 2017 dengan kita mulai pembangunan kandang berkapasitas 700 ekor dengan penempatan di 2 tempat. Yang hari ini kita ada di kandang yang utama dengan kapasitas sampai hari ini sudah mencapai 1.200. Kalau yang di tempat yang satu kapasitas sekitar 300. Jadi total kapasitas dari kandang Ayu Kurban hingga saat ini adalah 1.500. Jadi tujuan dari awal memang Ayu Kurban ini untuk pembiayaan Kutab Al-Fatih. Kehadiran Ayu Kurban di Jember ini dirasakan manfaatnya banyak sekali oleh warga sekitar, terutama oleh peternak-peternak tradisional, karena Ayu Kurban juga sesamping memang menternak sendiri hewannya, Ayu Kurban juga mengambil atau mengadakan domba kurban dari peternak-peternak sekitar. Tenaga kerja dari Ayu Kurban sendiri merupakan anak asli dari daerah sekitar sini, sehingga memang manfaat perekonomiannya terasa sekali gitu, dari masyarakat sekitar. Ayu Kurban Indonesia itu kita memang punya idealisme yang sangat tinggi ya, untuk kemudian memberikan layanan terbaik untuk kurban. Sesuai dengan namanya Ayu Kurban Indonesia, kita memang bertujuan utama menyediakan hewan ternak terbaik untuk muslimin di Indonesia. Kenapa memilih Ayu Kurban? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentunya dari hewan itu sendiri. Dari domba kurban yang kita sediakan ada domba kurban terbaik. Dari sisi posturnya, dari sisi kebersihannya, dari sisi kesehatannya, bahkan dari tampang kita semuanya seleksi, sehingga yang bisa kita layani adalah
domba-domba kurban yang dalam kategori ganteng gitu. Di Ayo Kurban kita beri makan yang berbeda dengan kandang-kandang yang lain. Di Ayo Kurban makan utama yang sering kita berikan adalah edamame dan okra. Dan ini menjadi salah satu yang spesial di Ayo Kurban. Mengenai perawatan yang lain seperti yang kita lakukan adalah yang pertama, domba datang ke kandang adalah kita suntik vitamin dan beberapa obat, terutama obat cacing, kemudian obat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh si domba. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk perawatan adalah potong bulu dan potong kuku. Nah, ini yang dilakukan berkala serta pengecekan secara berkala kondisi kesehatan dari masing-masing hewan ternak itu sendiri. Domba di sini makan 2 kali, pagi hari dan sore hari. Tempat mereka kita biasa bersihkan 2 kali juga, yakni pagi dan sore. Dengan perawatan yang lain adalah perawatan berkala bulanan biasanya. Kalau harian yaitu makan 2 kali sehari. Kemudian kita bersihkan tempat mereka 2 kali sehari juga, plus monitoring kondisi mereka setiap hari. Kurban merupakan salah satu syariat yang merupakan implementasi dari pengorbanan kita yang kita persembahkan untuk Allah. Sehingga tentunya pilihan yang kita persembahkan tentunya yang terbaik gitu. Yang terbaik adalah dari sisi postur, dari sisi wajahnya, dari sisi warnanya, kebersihannya, kemudian dari sisi kesehatannya, dan yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana domba itu kita pastikan gemuk. Ya, bukan yang kurus, kemudian agak kelihatan sakit gitu ya. Kemudian dari sisi wajahnya kok lesu gitu, sehingga kemudian ini menjadi salah satu yang terus kita jaga di Ayo Kurban, menjaga itu semua sehingga bisa kita pastikan bahwa kurban terbaik itu dari domba terbaik dari Ayo Kurban. Kaum muslimin di seluruh Indonesia, Idul Kurban sudah sangat dekat dengan kita. Mari kita pilih domba kurban terbaik kita, dan di tempat kami di Ayo Kurban Indonesia menyediakan itu semua. Di Ayo Kurban ada banyak sekali pilihan-pilihan domba yang bisa jenengan pilih, bisa muslimin pilih, mulai dari harga 2,5 juta hingga ada 10 juta lebih gitu, yang merupakan domba paling besar dari tempat kami. Ada domba yang mulai beratnya 20 kilo hingga ada lebih dari 100 kilo. Jadi pastikan bahwa kurban terbaik Anda di Ayo Kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.